nih ke Ibu Astrid nih, Ibu Astrid. Nah, pertanyaannya nih Ibu Astrid, bagaimana dukungan pemerintah melalui programnya dalam memperluas akses deteksi dini kanker leher rahim ini, Ibu? Silahkan. Iya, kalau untuk layanan kesehatan kami dari pemerintah Kota Surakarta, bahkan kami sudah memastikan di 17 puskesmas itu ada layanan untuk deteksi. Itu untuk pap smear maupun IVA test, jadi bisa dilakukan. Tinggal bagaimana kami akan lebih mengedukasi kepada masyarakat. Hari ini juga hadir di Tribun untuk juga bisa mensosialisasikan bahwa di 17 puskesmas kami sudah bisa dilaksanakan tes untuk screening ya, baik itu pap smear maupun IVA test. Adapun juga pelaksanaan deteksi dini kanker serviks melalui layanan mobile IVA test yang menjangkau masyarakat secara langsung. Jadi ada juga program-program yang kami datang ke masyarakat atau di satuan kelompok masyarakat tertentu. Selain itu, dari pemerintah Kota Surakarta juga menyediakan alat dan bahan habis pakai untuk pelaksanaan IVA test. Menindaklanjuti hasil IVA test tadi juga dengan tindakan krioterapi ya dok ya, dan menyebarluaskan informasi tentang pentingnya deteksi dini kanker serviks ke masyarakat. Ini yang terus dijalankan secara kontinus. Jadi tidak bisa hanya sekedar mengingatkan sekali, tetapi juga bagaimana ini menjadikan sebuah kesadaran bersama nantinya. Baik Ibu Astrid. Jadi kalau di Kota Solo ini berarti udah ada 17 puskesmas ya Ibu. Betul. Ya, yang bisa melayani IVA test dan juga pelayanan mobile ini. Nah, Ibu Astrid, di Kota Solo ini kan terkenal dengan posyandunya yang sangat maju sekali. Bahkan di daerah lain tuh kayak ngiri, wah kok di sana ibu hamil diperhatikan sekali. Kemudian anak-anak juga diperhatikan sekali, balita-balita itu. Nah, di posyandu itu Ibu, apakah ibu-ibu yang atau wanita yang sudah aktif berhubungan seksual ini juga sudah mendapatkan edukasi terkait cara mencegah kanker serviks ini Ibu? Iya, ya tentunya ini menjadi salah satu standar pelayanan kami di masing-masing posyandu. Bahkan dari posyandu yang ada di Kota Solo, kita pastikan layanannya tidak hanya berhenti di kesehatan, pemeriksaan, penimbangan, dan lain sebagainya, termasuk tes kesehatan gratis ya, tetapi juga bagaimana tadi ada penyuluhan, kemudian edukasi kepada masyarakat untuk isu-isu tertentu, termasuk deteksi dini untuk para ibu-ibu, ya baik itu kanker payudara maupun kanker leher rahim. Yang menariknya Mbak, ini sekarang juga ada ILP yang memastikan seluruh siklus hidup juga bisa diperiksa di posyandu, yang mulai ibu hamil, bayi, kemudian anak-anak, remaja, usia produktif sampai dengan lansia. Jadi lengkap. Plus konsultasi layanan di luar kesehatan, yaitu ada pendidikan, hukum, kemudian perumahan, dan kesejahteraan rakyat. Gitu. Jadi lengkap posyandu kita sekarang di Kota Surakarta. Makin lengkap berarti. Satu lagi. Jadi selain fisik, pemeriksaannya kami kembangkan ke depan, ada program dari pemerintah Kota Surakarta di 5 tahun mendatang yang sedang kami matangkan dan sedang kami persiapkan saat ini dengan istilah Posyandu Plus, di mana Posyandu Plus ini memungkinkan tidak hanya pemeriksaan secara fisik atau secara kesehatan tubuh saja, tetapi juga kesehatan mental, karena isu mental health di Indonesia, khususnya di Kota Solo ini juga sedang marak-maraknya. Kita memastikan untuk masyarakat Surakarta ini sehat tidak hanya lahir tapi juga secara batin. Baik, hebat sekali nih Kota Solo. Jadi nanti banyak juga nih yang tetangga-tetangga Solo, aduh pengen pindah nih KTP-nya ke Solo untuk mendapatkan manfaat posyandu di Kota Solo ini tadi. Nah, Ibu Astrid, saya tanya lagi nih Ibu Astrid, untuk di Kota Solo sendiri nih Ibu Astrid, adakah data yang menunjukkan jika ada warga yang sudah terkena kanker serviks Ibu Astrid? Iya, memang ini sesuatu yang kita hindari, tapi bagaimanapun kita juga harus belajar dari fakta. Dan dari data yang kami kumpulkan, ada sekitar 130-an perempuan di Kota Solo yang terdata terkena kanker serviks. Jadi ini juga angka yang lumayan tinggi ya. Dan ini menjadikan pengingat, sebenarnya reminder untuk kita semua, ayo segera kita lakukan deteksi dini. Bahkan untuk saya sendiri yang sebagai pemimpin perempuan di Kota Solo, kami juga ada dinas-dinas terkait seperti Dinkes, DP3AP 2KB yang selalu mengarahkan bagaimana khususnya isu perempuan, ibu sehat, kemudian keluarga sehat ini terus kita kuatkan. Jadi mudah-mudahan dari angka yang sudah kami dapatkan di data ini bisa kita minimalisir dengan tindakan-tindakan atau terapi-terapi yang memungkinkan. Katanya kalau memang masih dini masih bisa diatasi ya dok ya. Betul. Nah nanti coba kita tanya ke dokter seperti apa.
Tapi di satu sisi memang untuk antisipasi ini jauh lebih penting, jangan sampai angkanya bertambah lagi. Baik Ibu Astrid. Ibu Astrid ini saya tanya lagi boleh. Ibu Astrid. Tadi kan di Kota Solo ini sudah bekerja sama dengan 17 puskesmas untuk melakukan tes IVA atau tes pencegahan ini. Nah ini mungkin nanti ada sahabat health Ibu Astrid yang juga pengen, wah aku kayaknya pengen nih mumpung tesnya ini juga dengan metode yang lebih baru lagi dan lebih bagus gitu. Ini berbayar atau gratis atau gimana dok? Ibu maksudkan saya. Kalau di puskesmas gratis. Wow, nah ini bisa juga nih sahabat Tribun Health kalau mau tes IVA bisa langsung ke puskesmas yang 17 tadi ya Ibu Astrid ya. Oke. Wah, ini menarik sekali ini untuk sahabat-sahabat perempuan atau nanti yang punya kerabat dan juga teman perempuan. Jadi memang tantangannya tinggal di budaya saja sih Mbak. Jadi selama ini masih takut, malu, bahkan mungkin ada sifat tabu ya. Aduh nggak enak nanti kalau ada pemeriksaan dipikir saya kenapa dan seterusnya. Ini yang harus kita hindari. Kita fokus pada bagaimana menjaga tubuh, merawat tubuh dan mencegah penyakit apapun supaya kita sehat gitu ya dari secara fisik maupun batin ke depannya. Betul, apalagi ada nanti pos yang duples yang juga menangani tentang kesehatan mental ini. Betul sekali. Baik Ibu Astrid, terima kasih penjelasan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.